Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Saya ucapkan kepada seluruh teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPA pada siang hari ini. Oke, saya akan share materi untuk hari ini. Oke, baik, semuanya kita melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi bab 4 atau modul keempat terkait dengan organisasi kehidupan. Nah, untuk modul yang keempat ini kita akan membahas berkenaan dengan organisasi kehidupan. Nah, di materi ini ada 3 unit yang akan kita bahas. Pertama yaitu unit yang pertama itu terkait dengan sel, bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Unit kedua tentang jaringan, kemudian organ dan sistem organ pada organisme atau makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu organisme, bagian terkecil dari hierarki biologi organisasi kehidupan. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pada bagian unit pertama terkait dengan sel sebagai bagian terkecil dari organisme makhluk hidup. Nah, di sini sel adalah salah satu makhluk hidup atau sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang ada pada setiap makhluk hidup, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Nah, sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Itu pada saat itu dia mulai melakukan pengamatan menggunakan mikroskop penjemuk. Dia mengamati dinding sel kosong yang melingkupi sel-sel mati pada gabus yang berasal dari kulit pohon X. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya, sini ada gambar, ada sel tumbuhan dan ada sel hewan. Ini bentuk gambar bentuk sel, ya, antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apabila kita amati menggunakan alat berupa mikroskop atau alat dengan pembesaran menggunakan mikroskop, bisa menggunakan mikroskop elektron atau mikroskop cahaya. Dan seperti ini. Ini sel tumbuhan dan ini sel hewan. Selanjutnya, nah di dalam sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada membran sel atau dinding sel. Nah, untuk membran sel ini secara spesifik ini bagi lagi menjadi dua. Ada bagian dinding selnya dan ada bagian membran atau selaput yang membungkus isi sel. Nah, untuk dinding sel sendiri itu sebagai pembatas. Nah, ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian
bersifat kaku sehingga memberi bentuk pada sel, dan fungsi yang ketiga yaitu melindungi seluruh isi sel. Nah, itu fungsi dinding sel pada sel tumbuhan. Karena dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Kemudian membran plasma atau membran sel yaitu sebagai pembungkus isi sel. Isinya ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu melindungi seluruh isi sel, kemudian bersifat semi permeable, hanya bisa dilalui oleh air dan zat-zat tertentu saja yang pelarut. Nah, sini maksud dari semi permeable ini hanya beberapa zat atau nutrisi yang bisa masuk ke dalam membran tersebut. Kemudian yang 3 bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu sel ke sel yang lain. Nah, ini sebagai alat pengatur transportasi zat-zat atau komponen-komponen yang masuk ke dalam sel. Ini diaturnya oleh membran sel atau membran plasma. Ini komponen utama yang kedua yaitu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma, selain terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya, juga terdapat organ-organ sel yang memiliki fungsi-fungsi, di mana ada beberapa organ-organ yang terdapat pada sitoplasma. Yang pertama ada vakuola. Nah, untuk vakuola adalah organel sel yang berisi garam organik dan zat hasil metabolit sekunder serta berisi enzim dan butir pati. Ini untuk vakuola. Biasanya vakuola ini sebagai fungsinya itu sebagai cadangan makanan atau penyimpan sisa metabolisme. Nah, untuk biasanya kalau di sel hewan itu vakuola ukurannya sangat kecil, bahkan ada yang tidak memiliki vakuola. Sedangkan untuk di sel tumbuhan dia memiliki vakuola yang sangat besar. Kemudian ada peroksisom. Nah, peroksisom adalah organ sel yang memiliki membran tunggal dan bentuknya mirip seperti lisosom. Peroksisom bersama dengan gliodoxisom membentuk badan mikro. Ini peroksisom ini memiliki sebagai penghasil enzim katalase untuk menguraikan peroksida. Jadi sebagai enzim katalase pada sel atau untuk sebagai proses menguraikan peroksida. Kemudian organel selanjutnya ada RE atau istilah lainnya retikulum endoplasma. Nah, organel ini adalah memiliki membran ganda, bentuknya seperti jala yang berdekatan dengan inti sel. Nah, jadi kalau RE ini katakan sebagai membran ganda karena dia memiliki bentuk yang berdekatan dengan inti sel. Ada RE kasar, ada retikulum endoplasma kasar, dan ada retikulum endoplasma halus. Nah, kalau misalkan yang kasar itu biasanya terdapat di bagian ribosom, sedangkan untuk yang halus tidak terdapat di ribosom. Kalau misalkan yang dekat ribosom itu RE-nya kasar, sedangkan kalau tidak dekat ribosom berarti RE-nya halus. Nah, fungsi utama dari retikulum endoplasma adalah sebagai pengangkut protein. Sebagai pengangkut protein, kemudian tempat sintesis protein dan transportasi protein. Ini fungsi dari RE, retikulum endoplasma. Kemudian ada mitokondria. Sebenarnya ada mitokondria. Nah, ini adalah mitokondria adalah organel yang sangat berperan penting antara pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kenapa sangat penting? Karena memiliki peran yang sangat penting. Nah, struktur mitokondria ini terdiri dari dua lapisan membran, yakni membran luar dan membran dalam. Untuk membran dalam memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut dengan krista. Nah, mitokondria memiliki materi genetik DNA tersendiri. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi. Nah, di sini mitokondria itu sebagai proses respirasi pada sel. Dia memiliki lekukan seperti krista dan memiliki DNA tersendiri. Kenapa dikatakan sebagai organel yang sangat penting? Bahkan karena mitokondria adalah salah satu organel yang bisa menghasilkan energi, maka disebut dengan power of house of cell, rumahnya atau tempat penghasil energi pada sel itu yaitu mitokondria.
disebut dengan powerhouse of cell atau mitokondria. Ini ada organ selanjutnya ada mikrotubul. Mikrotubul ini biasanya ruangannya berbentuk silinder. Nah, fungsi mikrotubul adalah sebagai pembentuk silia. Nah, sebagai pembentuk silia, sentral dan pendang spindle. Ada mikrofilamen. Kalau filamen untuk membentuk gerakan kontraksi dan sebagai aliran sitoplasma, sebagai endositosis dan sebagai eksositosis pada perubahan bentuk sel. Namanya pada mikrofilamen. Kemudian ada ribosom. Nah, kalau ribosom adalah organ sel yang sebagai tempat sintesis protein atau tempat pembentukan protein dan dapat ditemukan bebas sitoplasma dan menempel pada bagian RE. Nah, ini ribosom ini menempel pada bagian E. Retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada lagi yang selanjutnya itu badan Golgi atau istilah lainnya aparatus Golgi. Nah, organel ini berfungsi sebagai fungsi utamanya adalah untuk membentuk membran sel, juga membentuk lisosom. Ada lisosom, ada sel kloroplas. Kalau lisosom sebenarnya ini sebagai proses autofagi dan autolisis. Selain sebagai autofagi, lisosom juga sebagai proses pencernaan pada sel. Ada autolisis dan autofagi. Ada sentriol atau sentrosom, ada kloroplas. Nah, kalau kloroplas biasanya sebagai pigmen warna pada pada sel tumbuhan seperti itu. Selanjutnya ada inti sel. Nah, ini inti sel ini adalah salah satu organel terdapat semua sel kecuali sel darah merah. Nah, ini sel eritrosit. Sel inti sel ini terdapat di semua sel kecuali sel darah merah. Nah, ini inti sel itu sebagai pusat pengendali aktivitas sel, fungsi utamanya. Di mana di dalam sel itu terdapat cairan yang disebut dengan nukleoplasma, kemudian ada DNA dan ada RNA dan ada anak inti yang terdapat pada bagian-bagian sel tersebut. Nanti di sini ada keterangan. Kalian silakan bisa mencantumkan bagian-bagian antara sel hewan dan sel tumbuhan di sini nanti. Misalkan di sini organ-organnya terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian cantumkan di bagian tabel di sini. Nah, sekarang kita masuk. Nah, itu tadi terkait dengan sel. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau unit kedua, yaitu jaringan, organ, dan sistem organ pada makhluk hidup. Oke, jaringan. Jaringan adalah salah satu kumpulan-kumpulan atau gabungan-gabungan dari sel. Jaringan sangat banyak sekali. Ada jaringan pada tumbuhan dan ada jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan contohnya ada 4 kelompok jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk manusia dan organisme multiseluler tingkat rendah seperti ada arthropoda. Misalkan ada jaringan epiteliumnya, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengikat, dan ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Itu yang terdapat pada jaringan-jaringan pada hewan. Pertama itu ada jaringan epitelium. Si jaringan epitelium ini, nah, ya, jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam endotelium, permukaan luar eksotelium, maupun membran dalam atau namanya ada mesotelium. Untuk jaringan epitelium.
Nah, ini bentuk-bentuknya berdasarkan bentuk dan susunannya ada beberapa bentuk jaringan epitel antara lain. Bisa dilihat semuanya ada yang berbentuk pipih. Tapi contohnya epitel pipih berlapis banyak. Ada epitel pipih selapis. Ini kan selapis nih. Selapis cuma selapis doang. Sedangkan ini berlapis-lapis banyak. Selapis ada 2 lapis, 3 lapis, berlapis-lapis pipih. Contoh jaringannya biasanya ini terdapat pada pembuluh darah, ada pembuluh limpa, selaput bagian dalam telinga, rongga mulut, ina organ dan rongga hidung. Nah, ini contoh jaringannya. Ini memiliki vital vital pipih, bisa yang berlapis atau tidak, hanya selapis. Itu jaringan epitel. Kemudian ada epitel kubus. Ada epitel kubus berselapis dan ada epitel kubus berlapis. Berarti bentuknya seperti kubus epitel. Nah, kalau yang kubus ini di mana nih tempatnya? Nah, biasanya yang kubus itu terdapat pada bagian lensa mata, kemudian permukaan indung telur, dan membentuk saluran kelenjar minyak dan kekeringat. Ini namanya epitel kubus. Kalau yang silinder di mana adanya silinder? Ini bentuknya silinder, sama silinder juga ada yang berbentuk berlapis banyak, ada yang kita silinder selapis. Nah, biasanya nih kalau yang silinder itu terdapat di apa aja tempat-tempat jaringan epitel silindernya. Ada di bagian lambung, jonjot usus, ada kelenjar pencernaan, ada saluran pernapasan, saluran ekskresi, kelenjar ludah juga ada, dan saluran reproduksi pada jantan. Itu epitel untuk epitel silinder. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan epitel itu diantaranya sebagai berikut. Di sini beberapa fungsi jaringan epitel, itu diantaranya sebagai proteksi atau sebagai pelindung. Sebagai pelindung alat pertahanan dari benturan atau luka. Nah, sebagai absorpsi, itu sebagai proses penyerapan, dan sebagai yang bagian C itu sebagai sekresi, sebagai mensekresikan sperma pada testis, dan itu sebagai ekskresi, sebagai pengeluaran keringat untuk mengatur suhu tubuh, kemudian transportasi itu mengatur tekanan osmosis dalam tubuh, yang selanjutnya mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Itu jaringan epitel. Di sini ada jaringan penyokong, juga jaringan penunjang. Nah, ini fungsinya sebagai memberi bentuk tubuh atau melindungi melindungi tubuh dan menguatkan tubuh, termasuk dalam jaringan entah jaringan hewan, atau jaringan tulang rawan, tulang keras, dan jaringan ikat. Selanjutnya ada jaringan ikat. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu jaringan ikat. Nah, kalau jaringan ikat itu merupakan jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Jaringan terikat dibagi menjadi 2, yaitu jaringan pengikat umum dan jaringan ikat padat. Kalau yang umum seperti longgar, dan kalau yang padat ada yang khusus. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang pertama, kita jaringan ikat umum dulu nih. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan terbanyak yang dimiliki tubuh. Jaringan terbanyak yang memiliki tubuh, misalkan ini lebih ke sel makroba, sel fibroblast, sel lemak, seperti itu. Ada jaringan ikat padat. Kalau jaringan ikat padat biasanya itu dapat pada perekatan otot, ligamen, tulang, tendon yang biasanya di tempat jaringan ikat padat. Gambarnya di modul teman semuanya. Kemudian ada jaringan
ikat khusus. Nah, kalau ikat khusus misalnya di bagian-bagian tertentu ada di jaringan darah, jaringan tulang, dan kartilago. Nah, kalau di jaringan darah adalah jaringan ikat yang sebagian besar bentuknya berupa cairan dan matriks. Nah, itu yang jaringan darah. Ini sebagai proses kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya jaringan kartilago. Kartilago merupakan jaringan ikat berbentuk material rangka yang fleksibel dan kuat yang tersusun oleh serabut kolagen dan matriks. Nah, lokasi kartilago banyak ditemukan di bagian ujung tulang keras, tulang hidung, dan tulang belakang. Ini bentuk-bentuknya. Ini bentuk-bentuknya ada hialin, misalnya tulang, ada fibrosa, dan elang elastis. Bentuknya seperti ini, jaringan-jaringannya. Selanjutnya ada jaringan tulang. Nah, tulang merupakan jaringan ikat yang keras dan kaku, seperti halnya kartilago. Jaringan ini tersusun oleh serabut kolagen dan dalam matrik, dan di dalamnya memiliki kalsium yang dapat diserap oleh darah. Ini jaringan tulang. Lihat gambarnya oleh teman semuanya di modul. Jaringan. Selanjutnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot yang tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Informasi yang perlu diketahui pada pembahasan jaringan otot yaitu bagian-bagian otot dan jenis jaringan otot. Nah, bagian-bagian ototnya nih ada sarkolema. Nah, kalau sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Sedangkan sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana myofibril dan myofilament berada. Sedangkan ini ada myofibril merupakan zat pada otot. Ini gambarnya nih. Ini otot jantung, misalkan bentuk seperti ini. Otot lurik dan otot polos. Selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dan organ-organ serta menerima dan meneruskan rangsangan sebagai rangsangan reseptor pada jaringan saraf. Ini untuk yang bagian-bagiannya ya. Ini gambar jaringan saraf seperti ini. Nah, ini neuron dan bagian-bagiannya. Istilahnya neuron, jaringan saraf. Ada inti selnya sebelah sini, ada badan sel, bagian dendritnya ini, ada bagian akson, ada selembung myelin, selembung-selembungnya ada nodus nuclear, dan ada akson terminal. Ini adalah bagian-bagian pada sel saraf neuron pada sel saraf. Sekarang kita masuk ke jaringan yang tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu istilahnya disebut dengan jaringan meristem muda, meristematik atau jaringan meristem muda. Nah, jaringan meristematik adalah jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus. Ini yang disebut dengan jaringan yang selalu aktif membelah, yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem dibagi menjadi beberapa, di antaranya ada jaringan meristem primer. Nah, kalau jaringan meristem primer adalah jaringan meristem yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional. Nah, ini perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional. Misalkan ke tunasnya, bagian tunas, ada bagian lateralnya, seperti ini adalah salah satu jaringan meristem primer. Ini ada jaringan meristem sekunder. Nah, yang sekunder adalah jaringan yang sudah namanya jaringan yang berasal dari jaringan primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi seperti layaknya jaringan dewasa, namun mempunyai kemampuan terdiferensi. Jaringan ini merupakan jaringan
terdapat pada bagian organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda-beda dari hasil sebelumnya. Misalkan ini lihat di gambarnya. Ini ada jaringan meristem sekunder. Ini pada kambium, pada bagian batang tumbuhan. Nah, di sini ada kambium vaskuler, ada silem, bagian-bagiannya ada bagian kulitnya, ada bagian plum, ada bagian silem, ada kanal gabus, ada telogen, seperti itu. Bagian-bagian pada jaringan sel. Oke, masuk ke bagian nah ada jaring. Nah, di meristem itu ada beberapa bagian. Ada meristem vaskuler dan ada kambium intravaskuler. Kemudian ada meristem apikal. Kalau yang apikal adalah meristem terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Kalau ujung akar dan ujung batang biasanya lebih maka dengan meristem apikal. Kalau intrakaral biasanya terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Dan ada bagian stomata. Nah, stomata atau istilah lainnya adalah mulut daun. Nah, ini adalah salah satu fungsi untuk proses respirasi atau menukar oksigen dengan oksida pada tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, kalau trikoma adalah rambut-rambut merupakan modifikasi epidermis yang terdapat pada bagian akar, batang, bunga. Nah, karena trikoma adalah sebagai fungsi untuk mengurangi penguapan. Lihat gambarnya. Kalau yang pembuluhnya sama ada silem, ada plum ya. Nah, nanti di sini di bagian sini bisa di bagian kolom bisa ditulis oleh rekan-rekan nama jaringannya apa, misalkan ini jaringannya apa, dapat pada apa. Di kolom ini bisa diisi ya. Isi. Ini bagian ini juga sudah dibahas. Ini kolom ini kerjakan halaman 26. halaman 26. Bisa dilihat. Ini bagian-bagiannya. Nah, itu untuk soalnya, latihannya. Nah, ini itu tugasnya. Tadi isi kolom dari ini kolom-kolom tentang jaringan. Dan terakhir nanti itu latihan soal bagian bilangan ganda halaman 44 sampai dengan halaman 46 bagian pilihan ganda, bagian A dan bagian B uraiannya. Mungkin itu teman-teman semuanya materi terkait dengan organisasi kehidupan yaitu antara sel, jaringan, dan organ. Mungkin itu aja pembelajaran IPA hari ini. Harap dikerjakan tugasnya dan kirimkan lewat link yang sudah diberikan. Dan untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.